Oke guys, selamat malam dan selamat menyaksikan tayangan yang tentunya kalian tunggu-tunggu di setiap hari. Dan kalian pasti penasaran kan dengan topik pembahasan kita di Ngocok Ngobrol Sampai Cocok pada malam hari ini. Kita kedatangan satu bintang tamu yang luar biasa karena ini adalah pria tampan. Kalau pria tampan kayaknya dia pria tampan, menawan dan rupawan, ya. Dia adalah salah satu orang berjasa di perjalanan spiritual seorang hampir kesebut nama asli, Nena Goib, ya. Enggak, taruh dulu deh. Orang nggak tahu nama asli gua. Kan Vira. Oh iya beda. Indira ya, Ibu Indira ya. Jadi beliau datang ke sini untuk bersama-sama membahas tentang beberapa topik yang menjadi perbincangan, perdebatan yang sampai saat ini menjadi pro dan kontra tentunya. Dan kembali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk teman-teman semua like, comment, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video postingan dari Book of Nena selanjutnya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat bintang tamu kita, ada Mas Syarif. Tapi gue kagum loh sama Mas Syarif ini. Aku juga kagum banget pas yang pertama kali ketemu. Jadi itu Mas Syarif itu udah aku anggap tuh sebagai guru. Jadi selama aku perjalanan spiritual pasti aku selalu menghubungi beliau. Terima kasih loh Pak. Sama-sama Kak Nena. Saya murid yang mengagumi. Ya, perkenalkan diri Pak. Aku mau mengagumi tapi terlalu cepat kayaknya. Udah aku diam dulu. Silakan bicara. Yang pertama-tama sih saya mau bikin apa ya? Testimoni. Barangkali nanti kalau misalnya ada semacam gap dalam berkomunikasi harus wajar dan dimaklumi karena saya baru turun dari hutan dan lama sekali nggak bergaul dengan manusia. Agak serem ya. Betul. Di samping itu juga kita mungkin mengalami perbedaan usia yang sangat signifikan. Oh, iya. Jadi dari awal saya sampaikan mungkin pilihan kata dan bahasa saya yang agak aneh, mohon dimaklumin. Bahasanya agak tegang saya. Iya. Bingung kan mau ngomong apa. Jadi guys, terpaku malam ini tuh banyak orang yang pengen tahu nih Mas Syarif, perbedaan antara spiritual dan supranatural. Terkadang spiritual dan supranatural itu mereka menyatukan dalam satu arti. Nah, sebenarnya spiritual dan supranatural itu beda atau satu kesamaan? Kok diam? Berarti kita mulai dari etimologinya dulu mungkin ya. Okay. Kalau teman-teman misalnya mau googling kan sudah pasti ketahuan kan. Iya. Spiritual terkait dengan spirit atau roh yang gaib-gaib. Kalau supranatural berarti natural alam, supra yang melampaui hukum-hukum alam lagi. Dari situ kita sudah bisa membedakan. Jadi ketika kita memahami satu kata per kata itu, kita boleh melihat dari sejarah katanya dulu, arti dasarnya dulu. Dari situ nanti kita bisa kembangin. Dan tugas seorang spiritualis ya seperti itu. Ketika energi tubuhnya itu bagus, satu kata dia bisa kembangin, bisa masuk ke dalam tafsir-tafsir yang sebenarnya semuanya adalah konstruktif untuk kesadaran manusia. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Kalian sudah mengerti? Nah, berat ya. Tapi itu saya gini. butuh teh manis ini biar nggak berat ini. Coba di calling teh manis. Coba teh manis ya. Tapi gini loh, anak muda sekarang itu Mas, ya kan supranatural itu dikait-kaitkan dengan ilmu-ilmu hitam. Supranatural itu yang berkaitan dengan
hantu atau entitas-entitas gaib lainnya gitu. Jadi banyak yang bilang, wah supranatural, oh ini orang supranatural nih, orang yang kayak memiliki sixth sense atau orang yang berguru dalam ilmu-ilmu tanda kutip kan gitu Mas. Sebenarnya itu merupakan kesalahan dari para generasi tua yang spiritualis seperti saya. Ya, artinya mereka salah membuat metode pembelajaran yang pas buat generasi-generasi berikutnya. Dan itu kalau teman-teman bertanya seperti itu, sebenarnya saya punya perasaan bersalah karena saya tidak bisa memberikan pembelajaran yang tepat. Meskipun selama ini sudah saya upayakan baik-baik, tapi memang mungkin karena ada beberapa hal yang harus diperbarui dalam metodenya, itu masih belum bisa berhasil. Nah, memang supranatural itu ya selalu terkait dengan hal-hal yang di luar 3 dimensi ini. Misalnya orang bisa levitasi, itu juga termasuk fenomena supranatural. Kalau hantu-hantuan itu sebenarnya sudah masuk ke ranah spirit. Karena hantu yang gaib-gaib itu kan part of dari spirit kan. Iya, hantunya jangan ke saya Mas. Enggak jadi. Enggak, kali ini bintang tamunya agak bikin tegang. Iya, jadi aku juga bingung kalau pembahasannya soal spiritual, supranatural. Karena di zaman saya dulu saya cuma taunya suprafit, supra X, karena saya cepot, cewek kenal pot ya kan. Nah, jadi menurut Mas nih, kesalahan dari generasi tua karena tidak memberikan metode yang tepat kepada generasi-generasi muda. Nah, kalau misalkan nih dari versi Mas Syarif sendiri, metode seperti apa yang seharusnya lebih tepat untuk agar mudah diterima oleh generasi muda sekarang? Ya minimal namanya generasi muda sekarang itu harus kritis. Ya. Jadi kalau di dalam komunitas saya namanya BWM, Bocah Wayah Mangir, nah itu kita memakai metode 3R. 3R itu kita melatih dari raga kita. Jadi raga itu pengalaman-pengalaman yang lebih empiris yang bisa dibuktikan dengan panca indera. Kemudian rasio dinalar dengan nalar kritis kita, anak-anak sekarang itu sudah ini. Kemudian rasa itu intuitif dan semacamnya itu yang membutuhkan semacam pengorbanan untuk menjalani lakunya supaya intuisinya itu bisa terasah, bisa. Jadi 3R, raga, rasio, rasa. Dengan begitu nanti kita akan bisa mencapai pengetahuan-pengetahuan yang memang secara ini bulat, seimbang dan utuh. Yeah. Problemnya selama ini kadang-kadang orang cuma ngambil di rasa aja, nalar kritisnya tidak jalan, terus dia tidak berani untuk mengambil bukti-bukti yang lebih objektif melalui panca inderanya itu. Begitu. Tuh, jadi untuk menjadi seorang spiritualis atau supranatural itu memang harus memiliki dasar. Ya, jadi kan sekarang kan rata-rata, oh ini tuh nggak bisa dilihat begini. Oh ini berarti settingan nih, tidak begini. Karena mereka hanya memainkan apa tadi namanya? Pemikirannya saya, kritisnya saja, betul. Tapi tidak melatih intuisi dan juga raganya ya. Jadi ada 3 aspek yang harus kalian kuasain. 3R tadi, raga, rasio dan rasa. Ya, kalau saya sih semenjak ketemu ini saya sudah terlatih rasa sih sama Mas Syarif. Coba kita begini, samain. Nggak bisa. Lagi, samain. Lagi, samain. Belum. Nggak bisa. Ini dulu. Begini kalau saya. Lagi ya, samain. Belum. Coba lagi. Samain dong, lihat saya. Oh gini, oke. Kita udah satu begitu frekuensi. ternyata ya. Oke, mengerti. Sedikit memahami ya. Berarti harus memperhatikan T-line kalau kata si itu. Ya, seperti itu. Apa? T-line katanya. T-line apa? T-line itu sebutan anak sekarang tuh apa sih? Oh, T-line, eyebrow sini itu ya? Ya, di situ sebutannya T-line. Hah? Apaan? Yang itu aja jangan sebutin, ntar kena lagi. Udah pokoknya udah cukup tahu aja. Tapi ngomong-ngomong nih ya, yang manis-manis mau lewat dulu, bentar. Ada yang pesen teh manis kan? Oke. Karena guru saya tuh tahu, kalau saya tuh paling tahu, guru saya tuh paling senang kalau minum yang es itu yang esnya dikit, terus gulanya banyak. Terima kasih Kak Lena.
Ini kemana? Jadi memang dia murid yang sangat memperhatikan sekali ya guys ya. Jadi bakal banyak sekali pembahasan-pembahasan kita yang tentunya menarik banget. Yang sampai saat ini pembahasan spiritual dan juga supranatural itu menjadi pro dan kontra. Ya di masyarakat, netizen semua yang belum memahami atau tidak mendalami. Jadi malam ini kita akan mengupas tuntas. Ya. Di ngocok ngobrol sampai cocok bersama Mas Syarif. Tapi tuh ya, biar anak muda tuh nggak salah jalan dengan spiritual atau apa, seperti yang tadi Mas Syarif katakan, harus memahami 3R dulu. Rasa tuh terakhir ya. Raga, rasio, rasa. Jadi biar anak muda ini nggak salah jalan. Terkadang kan orang belajar spiritual tapi tidak memahami apa sih yang ada pada spiritual itu, apa dasarnya, nggak paham. Jadi akhirnya kesana kesini akhirnya belentang-belentong gitu. Sama halnya kalau misalkan kita makan kita tahu rasanya karena kita tahu bendanya. Oh, pedas itu berarti cabai, manis itu berarti gula. Manis itu saya. Oh, itu lebih manis saya sih. Oh, seperti itu ya. Jadi kita lanjutkan ke topik selanjutnya. Oke. Nih Mas Syarif, kalau spiritual dengan budaya ini menurut Mas Syarif itu bagaimana? Ya pasti terkait sih, karena budaya kan budi dan daya, hasil dari olah pikir, baik olah pikir yang organ otak kita atau yang jauh lebih dalam, lebih subtle kan. Jadi otak itu kan ada, jadi gini, kalau di dalam spiritual itu kan ada tubuh jasad kita ini, ada tubuh halusnya, ada tubuh yang lebih halus lagi. Jadi budaya adalah hasil sintesa dari ketiga hal itu. Gitu. Makanya di dalam budaya itu bisa tercakup spiritual, bisa tercakup juga dengan agama atau keyakinan. Iya. Kira-kira seperti itu, Kak. Jadi semuanya saling berhubungan Ya. Semuanya saling berhubungan, benar banget sih. Kayak misalkan kalau misalkan di Kalimantan adat-adat dari keluarga itu kita berdoa. Tapi beberapa, kalau misalkan orang-orang yang tidak memahami tentang adat istiadat, kita berdoa dengan menggunakan dupa atau dengan menggunakan menyan, dengan keyakinan bahwasannya kita memanggil leluhur-leluhur yang sudah mendahului kita untuk makan dan menikmati hidangan sebelum kita puasa atau sebelum lebaran. Padahal itu adalah sebuah bentuk budaya. Karena rata-rata nih pertanyaan teman-teman aku, kamu kok pakai hiyo, kamu kok pakai dupa, agamanya apa? Okay. Jadi aku selalu menjelaskan agamanya, aku agamanya Muslim. Yang ini adalah budaya yang kita lestarikan. Kalau aku jawabnya selalu seperti itu sih. Itu udah bagus sih, Kak. Kadang-kadang orang itu membatasi cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, Sementara Tuhan itu dengan segala macam bahasa dan simbol dia paham. Kenapa dia paham? Ya karena kita ini bagian dari dia. Kalau seandainya kita, apa yang kita keluarkan dia nggak paham, berarti dia bukan pencipta kita. Iya, betul. Itu sih. Betul sekali. Tuh, betul. Jadi gini, Mas Syarif, udah gitu kan budaya kita, ada salah satu budaya kita, ada yang ibarat kata kalau misalnya satu Muharram kan nyuci keris gitu kan, itu kan satu budaya kita. Nah, pandangan Mas Syarif sendiri nih untuk benda-benda yang seperti bertuah, seperti keris, atau misalkan ada yang kayak di belakang ini kayak boneka arwah atau apa, tuh menurut pandangan Mas Syarif sendiri gimana nih kalau dalam dunia spiritual dan budaya? Kalau menurut saya pribadi, dan ini subjektif ya sifatnya ya itu sih sah-sah saja. Karena setiap orang itu tadi punya ability dan punya kecenderungan masing-masing ketika hendak menyampaikan sesuatu. Kalau di tradisi Jawa, memang untuk menghargai dan menghormati leluhur, salah satunya ya dengan merawat dan ini peninggalan-peninggalannya. Betul. Itu. Dan itu, jadi orang Jawa ini unik karena bisa mensinkretiskan antara agama, spiritual, dan budaya. Nah, itu yang membuat kenapa kadang-kadang ada yang glorifikasinya berlebihan. Jawa adalah kunci. Karena memang secara kultur dan secara source, di Jawa itu selengkap itu gitu. Ketika daerah lain belum.
Gitu. Jadi tatap-tatap. Oke. Jadi penjelasannya seperti itu ya. Jadi setiap orang pasti memiliki kayak misalkan dia punya keris. Kenapa dimandikan kerisnya? Karena dia punya dasar. Karena dia punya pengalaman hidup, mungkin leluhur dia mengamanahkan dan dia meneruskan, ibaratnya meneruskan sebuah perjuangan ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang bisa disalahkan karena ya anggap aja kayak misalkan si yang satunya hobinya ini, yang satunya hobinya ini. Jadi semua orang bagi aku punya hak masing-masing untuk melakukan apa yang menjadi satu bentuk kebahagiaan dalam diri dia. Iya. Nah, ini bicara soal generasi milenial nih, anak-anak zaman sekarang. Sekarang itu kayak spiritual itu yang ritual-ritual sekarang ini menjadikan suatu tren. Mereka tuh belum paham apa maknanya, tetapi jadikan suatu tren. Kayak misalkan melukat, terus melukat juga akhirnya dijadikan objek wisata. Contoh misalkan kita di Pulau Dewata itu melukat tapi dijadikan objek wisata juga gitu. Jadi karena ada sosial media apa bareng-bareng nih melukat, akhirnya pada ikutan melukat, kan seperti itu. Nah, udah gitu melarung, hal-hal yang seperti itulah. Nah, menurut Mas Syarif sendiri ini sekarang kan dijadiin tren anak generasi milenial nih. Menurut Mas Syarif gimana? Itu bagus sih Kak. Itu jadi semacam upaya baru ya supaya generasi milenial ini tidak tercerabut dari akar sejatinya gitu. Karena spiritual itu tidak pernah bisa dilepaskan dari bangsa yang ada di Nusantara ini. Mereka itu sudah tersimpan dalam setiap DNA kita. Nah, kadang-kadang momentumnya aja yang butuh momentum yang tepat, dan itu kita tidak bisa kalkulasi harus berapa tahun, berapa puluh tahun. Sekarang ini memang kita sedang krisis di soal itu, tapi kalau sampai ada melukat dijadikan semacam destinasi wisata, itu salah satu upaya bagus. Menurut sepengamatan subjektifku seperti itu. Oke, jadi harusnya untuk anak-anak sekarang itu termasuk bagian dari mempertahankan budaya Nusantara. Jadi untuk teman-teman dan adik-adik semua atau teman-teman semua, jangan lupa terus posting untuk menginfluence atau menginspirasi orang untuk melestarikan budaya kita. Dari hal-hal gitu ya. kecil dulu. Wah. Betul sekali. Dan itu bagian dari yang 3R tadi, yang raga. Karena dia mengalami melukat itu kan dia ada pengalaman-pengalaman yang unik yang tidak pernah dia jalani sebelumnya. Tempatnya, suasananya, terus mungkin visual dan audio yang dia terima itu kan akan memberi satu gempuran tipis di dalam ketidaktahuannya tentang spiritual. Kayak gue dulu berarti ya. Ya, karena untuk bisa mengenal spiritual itu jalannya macam-macam. Kalau yang karena kita will sendiri itu mungkin akan lebih ringan karena kita punya kesiapan mental. Kita belajar, kita rela untuk didik orang, kita rela untuk diarahkan. Tapi kalau yang bandel, itu kan perlu kejadian yang sakit, tercerabut, terasing, baru kemudian ada satu nyala kecil di dalam diri kita, dan itu baru dia mencari lagi. Nah, jadi prosesnya macam-macam. Banyak prosesnya. Nah, kalau Mas Syarif sendiri, gimana sih spiritualnya Mas Syarif sendiri? Perjalanannya seperti apa? Saya kayaknya nggak ngerti juga. Saya dulu kecil itu punya penyakit tidur berjalan. Tidur berjalan? Ya, jadi tidur jalan gitu? Misalnya tidur gitu, nanti tiba-tiba jalan pakai seragam, pakai sepatu, terus sekolah. Nanti di jalan baru dicegat, melek baru sadar. Agak serem ya? Iya. Itu ngeri ketabrak. Sleepwalker. Dulu begitu. Terus pernah juga, jadi orang tua kita ini suka kesel. Ini kok di bawah jendela suka bau pesing kan gitu kan. Nah, ternyata itu adalah waktu saya kecil kalau pipis karena malas sambil merem di bawah jendela, tahu-tahu udah di situ saking seringnya kita nggak sadar, kita nggak tahu itu sleepwalker salah satunya. Kalau dulu di zaman TVRI itu ada film cerita akhir pekan. Nah, itu mungkin orang-orang kalian nggak akan tahu. Produser kayaknya tahu. Produser tahu. Itu film cerita akhir pekan. Tidur sambil berjalan. Ya, itu keluarga nonton film cerita akhir pekan itu biasanya filmnya Roy Martin, Yenny Rahman yang diputar ulang gitu. Apa jangan-jangan temanku juga perjalanan spiritual ya? Dia naik motor tidur. Bisa jadi. Mas. Tapi kok nabrak pohon sih dia? Oh, itu enggak berarti. Oh, enggak lewat gitu. Aku pikir.
Oh gitu. Jadi tidur jalan tapi arahnya benar. Benar. Dan itu sering terjadi. Pakai sepatu, pakai seragam sekolah Merasa SD. dituntun nggak sih Mas Syarif Enggak. kayak gitu? Ya udah begitu nanti baru, "Woi, mau kemana?" gitu. Baru terus tidurin lagi, dilepas lagi. Itu kira-kira malam pukul berapa atau? Setengah 12 malam. Kalau kita kan itu usia di bawah 10 tahun. Oh, emang agak Agak lain lain. memang. Nggak bahaya, tah? Ya bahaya. Bahaya sih. Untungnya malam, makanya tadi kan kupikir nabrak apa kan. Nggak, kalau untungnya malam udah keluarga sepi. kami nggak ada kolam renang. Kalau ada kan bisa bayangin kan, gitu. Coy, Empang. iya serem ya. Itu. Tapi setelah itu awal-awal. sadar-sadar akhirnya menjadi spiritual gitu. Yuk bandel dulu dong. Oh, bandel. Tapi Kita bandel dulu biasanya dong. kan kalau misalkan kayak gitu kan dia menyadari orang menyadari bahwasannya Mas Syarif itu punya sebuah keanehan, tapi Mas Syarif pasti ngerasa karena itu sering terjadi jadi kayak Kayak ya hal sudah biasa biasa aja gitu. gitu. Iya, nggak, ya kita nggak ngerasa. Kita nggak ngerasa gitu. Terus ngerasanya umur berapa? Kayak dikorek terus ya. Setelah tahu aja sekarang baru ini. Setelah ngerti ya di atas 30-an baru tahu bahwa itu sebenarnya kalau dari sisi psikologi mungkin disebut penyakit. Tapi kalau dari sisi spiritual, karena mereka punya satu core pengetahuan yang beda mungkin ya antara psikologi sama spiritual. Itu ya satu gift gitu yang memang Iya. kalau tidak di kondisi lingkungan dan tidak ketemu orang yang memang bisa mengarahkan, nggak jadi apa-apa, ya hilang begitu aja gitu. Tapi karena lingkungan kami tepat, jadi kalau di kampung kami dulu itu usia 12 tahun harus punya jimat. Kalau sepak bola kita harus kelahi, harus ini. Nah, di situ jadi lingkungannya mendukung sekali. Oke. Gitu. Dek, lu kayaknya ngantuk deh, Dek. Enggak, aku nggak ngantuk. Lemes, Pak. Mas, coba deh nge-vape dulu deh. Oh iya. Nah, jadi hari ini teman-teman kita kedatangan satu produk. Yang produk ini tuh sangat amat enak banget ya. Ini rasanya loose ice. Loose Ya, ice. Kalau loose punya ice. aku leci ice sih, Dek. Oh, enak itu Itu leci Iya, ice. leci Oh, ini enak ice. banget. Ini kalian penggunaan satu ini bisa menghemat bagi kalian para perokok. Kenapa? Karena ini satu produknya bisa sampai 1000 hisapan dan tentunya produk ini sangat amat direkomendasikan untuk kalian kaum milenial. Karena produk ini tidak hanya rasanya enak tapi packagingnya juga oke. Pada saat dihisap bisa nyala lampunya di kegelapan. Jadi untuk kalau teman-teman, misalnya mati lampu hisapnya nah, terus. hisapnya terus ya. Harganya murah banget. Ini nggak akan bikin kantong kalian kering. Dan untuk teman-teman yang pengen order atau pengen cari linknya, link tokonya, silahkan langsung lihat di kolom deskripsi ya. IG-nya ada loh. IG-nya juga ada. Order sama aku juga ada. Itabo ID. Nah, itu Tabu dia. apa tabu sih? Nanti kita taruh aja di bawah. Enggak, kayak gini. Yang nulis di depan manajer nulisnya begitu, Tabo. Kan lu tahu talent lo agak-agak butik. Ngapain gitu? Tapi ini untuk nikotinnya 2% loh. Ini nikotinnya 2%. Iya. Ini nikotinnya 2%. Dan ada berbagai macam rasa. Harganya murah, rekomendasi, dan tentunya ini bisa bikin kamu tampil lebih kece dan keren di hadapan kawan-kawan kamu. Oke. Menghemat loh, Dek. Hemat banget. Terus 1000. sebungkus berapa? Harganya? Harganya berapa? Enggak sebungkus rokok. Oh, satu bungkus rokok aku 34.000. Nah, ini tuh bisa hemat loh ini. Jadi Iya, ini sampai bisa berhari-hari, kan? Berhari-hari, iya. Dan nggak perlu repot lagi ngecharge. Benar, ini langsung pakai. Jadi sistemnya satu kali pakai buang. Seperti Habis pakai, habis mandi suka dibuang. seperti itu. Pokoknya nih buat kalian boleh. Mas Syarif mau? Nanti aja. Oke, nanti kita bawain ya. Oke. Nah, seperti itu. Dan kita ada beberapa pertanyaan. Tapi itu masih kita simpen deh. Oh, simpan dulu. Oke. Karena ada, jadi waktu itu aku sempat ngadain giveaway. Jadi ada 5 pertanyaan yang menarik akan mendapatkan masing-masing Rp100.000. Untuk 5 orang pemenang. Ya, Kira-kira jadi totalnya siapa nih 500.000. yang bakal yang dapat? kita? Karena pertanyaannya ada yang unik, ada yang menarik, ada yang bikin kesel juga. Nah, kita pilih deh. Benar banget. Oke, kita bakal lanjut lagi tanya-tanya sama Mas Syarif nih. Kok tegang banget sih? Tarik Syarif. nafas. Relax. Siapa yang tegang? Kita yang Kita tegang. berdua. Nah, Nggak, relax aja. sekarang Mas Syarif. Sekarang umur berapa? Sudah tua saya. 50 tahun lebih. Hah? Enggak, Masa 200 sih? tahun. Coy, 200. Masa iya 2 abad? Bener aja. Ini merinding saya. 50 bener. Serius.
Jangan dipertegas, nanti diedit ya, tolong ya. Ya pokoknya under 40. Apanya? Lu masih aja nanya. Di atas, gimana? Tapi awet muda ya. Anak berapa? Lu kayaknya sensus ya. Iya, maksudnya ini ada beberapa pertanyaan yang bikin menarik gitu. Apakah, nih pertanyaan awam ya, Oke. mewakili netizen. Rata-rata tuh orang-orang yang belajar spiritual, terus supranatural, ini sepenglihatan orang awam, mereka tuh ada beberapa orang yang kalau di tongkrongan mereka tuh asik dan awet muda, jiwanya jiwa muda. Ada juga yang kaku. Menurut Mas sebagai seorang spiritualis atau sebagai orang supranatural, yang benar tuh seperti apa? Harus Kuncinya air humble wudhu kah? sih, Dek. Kenapa? Air wudhu. Itu ada dua kan, supranatural dan spiritual. Iya. Kalau spiritual itu biasanya kesadarannya itu melampaui ruang dan waktu. Dia sangat percaya bahwa sebelum kita ada di sini, kita ada di dimensi yang lain. Oke. Nah, setelah kita ada di sini, kita akan ada di dimensi yang lain pula. Jadi ada sebelum lahir, dewasa, sampai nanti kemudian tua, meninggal, balik lagi. Nah, itu spiritualis harus paham itu. Kalau dia tidak mengimani itu, artinya pengetahuan spiritualnya masih belum, ya kita nggak mau ini, Ji. Maksudnya seorang spiritualis harus sadar sampai ke situ. Iya. Dari situ, kesadaran yang melintasi ruang dan waktu ini akan menumbuhkan perbuatan-perbuatan yang relate dengan dimensi-dimensi tersebut. Oke. Jadi ketika kita di sini, karena kita sadar nanti kita akan nggak ada dan badan kita akan hilang, nah otomatis kita akan memberdayakan dan berperilaku yang tidak akan menjadi sumber penghalang nanti ketika kita akan pindah dimensi. Oke, aku paham. Itu spiritualis. Kalau supranatural itu masih ada batas antara. Dia kadang-kadang masih yakin bahwa ada dimensi lain, kadang-kadang enggak. Yang penting bagaimana dia bisa menciptakan satu fenomena-fenomena yang di luar alam, itu. Oke. Jadi Kalau memang- di Jawa, maaf, di Jawa itu ada namanya ilmu Kanoman. Ilmu Kanoman itu termasuk supranatural itu, nggak apa-apa. Jadi masih muda, gitu. Ilmu kasepuhan itu sudah mulai lebih halus lagi. Bagaimana dia bisa bermanfaat buat sekeliling, dia mulai lebar itu manfaatnya. Terus ilmu kasampurnan itu sudah lebih jauh lagi. Dia sudah ada persiapan bagaimana nanti ketika dia harus hidup di dimensi yang tidak sekarang ini. Ketika dia hidup tidak dengan badan jasad ini. Nah, spiritualis itu harusnya sampai ke dalam ilmu kasampurnan itu. Oke. Tinggi ya tingkatannya ya. Ya, tapi itu kalau untuk anak muda belum perlu. Yang penting nikmatin aja. Kalau zaman sekarang ini kan ada apa? Metaverse ya. Metaverse dengan metahumannya. Ya udah, itu kan sama kayak di dalam dimensi spiritual kita. Kayak manusia itu punya badan astral, punya yang dibentuk bisa, nah sama metahuman. Metahuman kan melibatkan artificial intelligence itu dibikin jadi kayak misalnya Bang Dede bikin figurnya, semua keburukannya ditampilkan dalam satu personality. Terus sisi baiknya dengan personality yang lain itu kan di spiritual sudah ada. Dalam alam astral itu kan sama kayak metaverse gini. Oke. Itu. Nah, jadi itu adalah penjelasan yang Sederhana. ya, guys, ya. Sederhana bagi dia. Ya, jadi menjadi seorang spiritualis dan supranatural itu memang harus punya dasar. Dasar. Kalau enggak ya udah yang tadi yang aku bilang, ngalor ngidul kemana-mana. Benar. Gitu. Itu yang bikin nanti kalau misalkan kalian nggak punya dasar tapi kalian pengen terjun dan pengen terlihat wah kayak anak-anak muda sekarang kan rata-rata gue belajar spiritual biar gue kelihatan hebat. Jadi mereka jadi sosok yang arogan. Jadi seolah-olah mereka tidak takut dengan apapun itu gitu kan. Seperti Kan itu. tadi Mas Syarif itu udah bilang pengalaman-pengalaman tentang spiritualnya nih. Tapi aku juga pengen denger nih yang berbau-bau yang diliatin dong. Oke.
Berbau-bau yang berbau-bau misteri dong, Mas. Dari tadi kan kayak anteng aja. Oke. Tapi pengen tahu berbau-bau misteri. Kejadian selama hidup yang paling nggak bisa dilupakan deh. 2012, 2013 kalau nggak salah. Itu, jadi saya punya murid juga dulu, wanita. Dan ya spiritual lah. Dan dia bagus dan mungkin orang juga udah banyak yang tahu siapa kan. Waktu itu kami ada perjalanan ke Bali, di Tampak Siring. Di Tampak Siring itu ada danau. Nah, waktu saya berusaha untuk meditasi dan channeling dengan dewa yang ada di situ, itu ada naga keluar dari danau itu. Langsung saya dibawa langsung sampai ke inti bumi sana. Wah, itu ketakutannya sudah nggak karuan di sini. Sudah kayak, wah aku nggak bisa balik Jakarta ini. Coy. Dan itu betul, itu takut sekali itu. Begitu melek, ada beberapa bagian diri saya yang hilang. Maksudnya? Hilang. Hilang, jadi kayak ngeblank kayak yang... Oke. Jadi manusia itu punya 4 jiwa untuk jadi waras kayak sekarang ini. Hilang 1 itu kayak epleng. Epleng itu kayak linglung. Hilang 2 dia kayak gila. Hilang 3 dia sakit-sakitan, hilang 4 dia mati. Kalau ngondek hilang berapa ya? Itu ngondek itu. Diperjelas. Kalau ngondek kayak nggak hilang kelebihan kayak ya, Mas. Tapi memang ada yang Mas Syarif bilang hilang gitu kan? Hilang, itu langsung masuk ke dalam set, dan itu takut. Sampai hampir 2 minggu lebih untuk menetralisir. 2 minggu? Iya, di dalam Pura Tampak Siring itu ada danau yang orang buang duit, buang apa. Dan kalau kita ngelihat, kita tuh serasap ke dalam. Itu ada naga wiru sama naga apanya gitu. Tapi 2 minggu itu kondisinya maksudnya? Di Bali. Kayak orang goblok, ya udah nggak jelas takut ini. Tapi udah keluar dari. Secara fisik di sini, tapi sebagian jiwa saya kebawa sana. Wah, itu ritual terus ritual, minta apa salahnya gini, baru di recovery bisa baru balik ke Jakarta. Oh, itu yang Mas Syarif ajarin ke aku. Apa tuh? Yang aku sempat hilang juga, Mas. Ya, salah yang satu. di Kipanjolo. Jadi gue juga sempat hilang. Itu kayak orang linglung, bisa tanya sama manajer dan produser. Sempat hilang, sempat bingung. Terus akhirnya tiba-tiba entah nih bisikan dari mana, kesadaran sendiri ngambil dupa. Tapi memang kayak dibisikin, kayaknya beliau sih. Jadi tiba-tiba nyalain dupa karena posisi waktu itu mobil jeblos ke jurang, setengah ban mobil. Dan sebelum pas mobil jeblos tuh keadaan hujan deras, terus tiba-tiba aku tuh langsung jalan ke atas gitu, jalan apa semua, jadi kayak orang linglung. Tiba-tiba aku nyalain dupa, terus udah badan udah baterai low banget, badan tuh low. Mungkin orang secara kasat mata orang melihat begini, kelihatan muka aku seger, tapi pas dilihat dengan orang-orang yang paham, itu benar-benar kayak mayat jalan. Dan itu sampai aku nyalain dupa 9, aku bilang aku minta maaf kalau aku ada salah. Apa ini semua, baru akhirnya mobil itu bisa ketarik. Oke, perjalanannya luar biasa ya berdua ini, serem ya. Kalau sudah terkait dengan spiritual, minimal kita harus siap untuk memasuki dimensi sana dengan antara takut dan pasrah. Ya. Gitu. Kalau kita nggak pasrah, ketakutan itu yang akan menyiksa kita. Oke, jadi ada 2 sesuatu yang harus kita lakukan. Takut dan pasrah. Iya. Pasrah, bener-bener pasrah. Takut dan pasrah. Ya, jadi kayaknya ini hostnya diambil sama lo, kita jadi cerita berdua, Mas. Iya, udah, dan ceritanya berdua. Anggapnya reunian guru sama murid. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, ini dapat bisikan yang benar-benar tulisan tuh di situ. Kita bacain pilih 2 terbaik giveaway. Jadi question and answer. Yang menjawab bisa Mas Syarif atau Kanena. Tulisannya begitu. Aku yang nanya ya. Kanena aja. Ini pertanyaannya. Dari siapa? Dari bentar. Lama untuk Gina Tatavia.
Dari Gina Tatavia, gimana ya biar tenang setiap dikasih penglihatan? Sweet Mas. Yang menang Pak yang kalah yang jawab. Kayaknya tethering deh mau jawaban apa. Agak susah ya murid dan guru. Harus sinkron ya. Apa tadi pertanyaannya? Capek gue ngulang mulu. Dari Gina Tatavia, gimana ya biar tenang setiap dikasih penglihatan? Saya jawab ya. Minimal dia harus punya lingkungan yang tepat dan pembimbing yang bisa ngarahin dengan baik. Lingkungan yang tepat dan pembimbing yang bisa mengarahkan dengan baik. Iya, karena itu kan satu hal yang tidak biasa. Jadi dia kalau lingkungannya tidak tepat, nanti dia akan jadi korban dari skill ability yang harusnya dia bisa bawa ke positif gitu. Contoh lingkungan yang tidak tepat itu seperti apa? Ya misalnya baru bisa ngeliat sedikit terus langsung kayak tadi yang euforia atau apa. Nanti apa yang dia lihat itu ditambahi dengan hal-hal yang tidak seharusnya. Kebanyakan bumbu. Itu. Oke, jadi hiperbola ya, berlebihan. Oke. Jadinya lebih kayak kebanyakan, iya bener kebanyakan bumbu. Tapi gitulah. Apalagi Dek? Menurut kakak, ini dari Baby Momo ya. Menurut kakak, spiritual itu diperlukan nggak sih untuk kehidupan sehari-hari? Perlu sih menurut aku. Enggak sih. Ya perlu lah. Perlu. Oke, perlu. Karena tapi itu begini. Jadi generasi sekarang ini kan kalau usia-usia di bawah 25 itu kan pasti kesadaran tentang hidup sesudah ada di sini kan belum numbuh. Iya. Karena mereka masih ke-distract sama apa yang mereka bisa lihat, bisa dengar, bisa sentuh. Jadi pikiran untuk ke sana itu kan masih belum numbuh dengan baik. Jadi buat mereka ya mungkin tidak akan perlu. Dan itu juga maksudnya ya nggak salah-salah banget gitu. Jadi tetap ada porsinya ya. Ya. Oke, diperlukan tapi sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau misalkan kalian nggak butuh ya berarti tidak perlu. Kalau kalian butuh ya berarti diperlukan. Dan biasanya dalam satu circle tertentu yang ada minimal 70.000 orang, itu akan ada satu spiritualis, bukan supranaturalis ya, satu spiritualis yang akan hadir di komunitas itu, di circle itu, untuk bikin balancing. Kayak yin and yang. Untuk bikin balancing, karena ketika satu komunitas itu terbentuk, ketika manusia banyak berkumpul, itu pasti ide-ide yang positif itu jarang. Idenya pasti jarang. Nah, satu orang ini, dia akan punya kecenderungan untuk mencintai spiritual. Dia akan belajar sungguh-sungguh dan dia akan menjadi penyeimbang di sekitarnya, balancing. Karena kalau nggak ada ini, 70 ini berantakan dan nah, Tuhan itu pasti akan mengutus satu orang supaya ada di komunitas itu sebagai balancernya. Oh, oke. Faham. Intinya dari 70.000 itu akan ada satu yang ditugaskan untuk mengarahkan atau menyeimbangkan. Baik dia sadar atau enggak. Minimal kalau misalnya dia ibadahnya bagus, dia duduk aja bergaul. Itu vibrasi positifnya itu akan menetralisir vibrasi-vibrasi negatif. Misalnya orang biasanya dengan siapa aja dia bisa ngondek, tapi kalau misalnya saya duduk, dia otomatis dia akan kalem dengan sendirinya. Kira-kira begitu, Kak. Bener nggak, Dek? Kalau bahas ngondek nih, Mas, ya. Kalau bahas ngondek, nggak, bercanda aja. temen saya nih, ada 7 ya. Saya ngondek sendiri, laki 6. Begitu saya masuk, ngondek semua. Ya, ini berarti ya. Saya berarti bukan penyeimbang, perusak, Mas. Selamat ya untuk kalian yang udah menang Dipilih. untuk 2 orang dipilih. Buat yang namanya tadi dibacain, tolong DM ke kita. Bener dong? Oke. Bukan kita yang DM ya, tapi kalian yang mend-DM dengan real akun kalian yang tadi menang. Betul Dek? betul sekali. Nah, bingung kan mau nanya apa lagi? Masih banyak tentunya kalau saya disuruh untuk ngorek-ngorek. Ini tuh masih banyak sekali karena tujuannya malam ini menghadirkan Mas Syarif itu untuk memberikan edukasi biar kalian itu biar spiritual dan juga supranatural ini tidak simpang siur. Ya, biar kalian sebagai generasi muda ini lebih paham, oh spiritual itu ini, oh supranatural itu ini, seperti itu. Jadi jangan sampai salah arti lagi. Ya, betul sekali.
Nah, terus Mas Syarif, selama perjalanan spiritual dan supranatural, ini aku mau tanya perbandingan. Lebih banyak orang yang belajar spiritual atau supranatural? Nah, kalau banyak, itu pasti lebih banyak yang tertarik ke supranatural. Kenapa? Kenapa tuh? Karena kekaguman orang lain itu kan bikin adiksi. Ketika kita dikagumi orang lain, karena kita punya kemampuan supranatural, itu akan menimbulkan adiksi di bawah sadar kita. Kalau spiritual tuh enggak. Jadi dia lebih memilih untuk tidak mau kena distraksi yang semacam itu, karena dia sudah cukup nikmat menyelami dimensi demi dimensi dalam diamnya itu. Oke. Jadi lebih banyak Supranatural. Lebih banyak supranatural dibandingkan spiritual. Iya dong. Karena mayoritas manusia itu lebih suka membuat atau menciptakan adiksi. Iya. Kekaguman orang. Oh iya benar. Tadi dengan konsep yang satu orang yang sudah tercerahkan itu akan bisa mempengaruhi 70.000 di sekitarnya. Radiusnya mungkin sekitar radius 1 sampai 500 meter. Nah, itu otomatis kan tidak cukup banyak. Makanya kalau di dalam Islam itu jumlah nabi itu kan cuma 124.000. Iya. Itu sudah menanggung 7 miliar manusia yang ada di bumi ini, membalansing mereka mulai dari Eropa, kutub utara, kutub selatan. Nah, 124.000 itu berapa kalau satu figurnya. Nah, ketika mereka sudah meninggal, mereka ada penerusnya secara energi. Itu ada penerusnya yang para waliullah, para santo, para 124.000 juga. Begitu ya itulah santo-santo. Kemudian santo itu punya murid, punya para wali, Turun-temurun ya. Turun-temurun, jadi energi mereka itu tidak putus. Tidak putus karena Tuhan memberikan satu anugerah supaya bumi tetap dalam kondisi seimbang melalui beberapa figur tersebut. Nih, tapi kan zaman sekarang itu kan udah zamannya sosial media ya. Live streamer di beberapa media sosial, contohnya kayak misalkan saya itu adalah orang yang paling nomor satu kalau untuk mengkoreksi tentang sesuatu yang menciptakan sebuah pembodohan publik. Ya kayak misalkan gini, kalau misalkan untuk kebutuhan tayangan kan memang dibutuhkan sesuatu yang didramatisir biar tayangannya lebih menarik. Tujuannya tapi di belakang biasa ditulis ini adalah sebuah hiburan gitu kan. Bagaimana tanggapan Mas tentang anak-anak muda sekarang yang mereka dasarnya tidak ada tapi menciptakan satu ya misalkan tujuannya sebenarnya spiritual itu kan untuk bikin kita lebih cerdas, lebih pandai, bukan tujuan untuk menakut-nakuti kan. Nah, tanggapannya Mas tuh tentang beberapa tayangan-tayangan yang tujuannya malah menakut-nakuti atau menciptakan sebuah pembodohan publik. Enggak apa-apa sih, itu kan bagian dari proses mereka. Itu proses. Ya, nanti jadi sah-sah saja. Ya, nanti seiring waktu mereka juga akan merasa akan merasa terketuk hati nuraninya dan akhirnya sedikit demi sedikit akan membebaskan dari itu. Bahkan di kalangan spiritualis pun awalnya pasti akan masuk ke ranah supranatural dulu. Oke. Jadi tetap yang tadi ya raga, rasio dan rasa. Rasa. Nanti itu akan bermain pada saat pelan-pelan rasa itu tumbuh ya. Betul. Ya memang ada beberapa figur yang langsung ke spiritual gitu. Misalnya orang-orang yang di ashram, orang-orang yang gereja-gereja yang sebutannya apa ya? Terus kalau ya di pesantren itu kan mereka memang sudah terdidik langsung ke spiritual, tidak perlu butuh-butuh yang itu lagi. Tapi ada juga yang harus mulai dari yang itu tadi. Wah, action dulu, tekbal atau macam show off dulu. Lama-lama nanti dia akan muncul kesadaran, akan terus belajar terus. Kita lihat nanti Gus Samsudin itu. Kenapa? 1000 hari dari sekarang bisa jadi dia akan matang. Ketika sekarang kan orang hina, nanti dia akan jadi sesuatu kita nggak ngerti. Karena proses yang beliau jalani. Siapa yang sanggup seperti dia? Itu kan butuh satu wadah yang khusus. Benar sih. Benar. Kayak gitu.
Tapi tanggapan kalau misalkan ada orang yang tidak percaya akan spiritualis dan juga supranatural, tanggapan Mas gimana? Ya enggak apa-apa, itu karma mereka. Karena kalau, jadi itu kan termasuk perjalanan rohani mereka. Jadi kalau di dalam spiritual itu diyakini bahwa kita hidup ini tidak hanya sekali peristiwa di sini, berkali-kali. Idealnya sih 777 kali. Ketika kita sudah mencapai 776, itu pasti kesadaran spiritual kita udah tinggi. Udah masuklah ke lintas dimensi yang mana yang mungkin apapun tidak akan menggodanya lagi. Tapi kalau masih baru 2-3 kali perjalanan, otomatis ya masih avidya, masih buta bahwa kebenaran sejati itu seperti apa, dan itu tidak masalah, itu proses. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari di keseharian kita sudah ada beberapa menerapkan spiritual dan supranatural dong. Iya. Ya kan? Iya. Meditasi, berdoa. Meditasi, berdoa. Betul. Okay. Tapi lu ngomongin soal meditasi nih, ya kan? Lu ngomongin soal meditasi. Menurut Mas Syarif nih, sekarang kan juga kita bicara soal generasi muda dan generasi milenial, yang dimana udah canggih lah semua seperti itu. Nah, sekarang generasi muda tuh banyak yang meditasi atau yang sering kita sebut sekarang itu yoga. Yoga kayak gitu. Itu menurut Mas Syarif, pandangan Mas Syarif sendiri itu gimana? Ya itu tadi, itu adalah salah satu dari, kalau kita pakai bahasa anak sekarang ya, salah satu dari pilihan katanya hilang. Salah satu dari cara semesta untuk menjaga balancingnya itu. Kalau misalnya nanti saya nggak ada, itu kan harus ada penerus-penerusnya secara energi. Mereka mungkin awalnya tarik yoga nggak masalah, tarik meditasi, waking meditation, bahkan mungkin ketika anak sekarang main game, itu juga skillnya yang itu tuh nanti bisa digeser ke supaya ini untuk meditasi. Jadi tidak masalah. Itu cara semesta untuk tetap membuat bahwa setiap sekumpulan orang harus ada figur yang akan meyakini dan mempercayainya. Betul sekali. Jadi kalau misalkan bahas-bahas soal meditasi itu banyak. Yang salah satunya yoga, terus ada juga meditasi kundalini yang untuk mengaktifkan 7 cakra. Itu meditasi yang dipopulerkan 1000 sebelum Masehi di India. Itu yang saya tahu ya. Tapi 7 cakra itu yang apa, dari atas sampai sini gitu bukan sih Mas Syarif? Cakra itu yang cakra mahkota sampai cakra dasar. Sampai dasar. Bisa tolong dijelaskan Mas Syarif? Kan ada cakra mahkota, mata dan telinga. Apa enggak terlalu berat? Enggak lah. Oke, kan berarti kalian karena hebat. sudah dipancing, Wak. Iya, jadi inget. Jadi inget kan. Ya. Jadi sistem olah tubuh itu sebenarnya banyak sekali. Bisa melalui kedekatan kita dengan Tuhan, itu bisa melalui energi, bisa melalui pengetahuan, dan bisa melalui keikhlasan. Jadi kalau melalui energi ya tadi kundalini, pernafasan yang mengaktifkan energi, bahwa ternyata kita ini adalah bagian dari maha energi. Gitu. Kalau teori Big Bang, bang, atau teori kun, nah itu kan itu jadi semesta terjadi, kita adalah percikan terkecilnya. Itu kalau dari energi. Kalau dari pengetahuan aja melalui ngaji, membaca kitab, terus mendengarkan sabda-sabda firman, itu melalui pengetahuan. Melalui keikhlasan ya bersedekah, puasa, jadi berbakti. Banyak cara ya, dan cara itu tanpa disadari sudah diterapkan. Tinggal kesadarannya aja, karena tanpa disadari kan, jadi disadarilah gitu. Sehingga ketika aktivitas seharian yang kita lakukan itu, kita jangan pernah sampai tidak melibatkan Tuhan di dalam perbuatan kita tersebut. Misalnya lagi makan bakso, nah kita kalau orang biasa makan bakso pasti wah enak, selesai. Tapi kalau spiritualis yang kurang kerjaan, nah itu pasti akan mikir, wah ini bakso daging sapi, yang masak namanya sini, sapinya dipiara di sini. Itu akan bisa ditelisik terus sampai ke detail. Kemudian dari situ kesadarannya nambah. Ternyata untuk menjadi proses jadi bakso itu banyak proses yang ini, dan kebersyukurannya nambah juga.
Kayak gitu. Dan itu hanya orang kurang kerjaan aja, makanya kalau anak muda ya nggak usah lah spiritual, capek. Iya, Ujiannya bener sih. berat. Capek bener sih. Iya. Kalau kita dengar dari perjalanan itu capek banget Iya. sih. Iya sih. Iya. Buang waktu, tenaga, pikiran pasti. Ya kan? Dek, masih ada 3 lagi pertanyaan giveaway yang harus dibaca. Ayo, Dek. Oke. Pilih, Dek. Jangan yang aneh-aneh ya, Dek. Aku pilih dari Arsyad. Allah, susah banget namanya. Arsyad 911. Kenapa sih rata-rata orang spiritual itu nggak punya teman, selalu dihianatin? Ya ampun. Kalau teman itu hanya bisa dibilang bahwa teman itu bentuknya harus manusia, mungkin iya akan selektif mereka. Tapi orang spiritualis itu kan sadar bahwa semut itu juga bisa berbicara, pohon bisa curhat, makhluk-makhluk kanan kiri bisa cerita, malaikat bisa berinteraksi, kita merasakan kehadirannya, roh-roh leluhur. Jadi mereka malah lebih banyak temennya sebenarnya, cuman genrenya beda-beda, tidak hanya dari kalangan manusia saja. Gitu. Jadi biasanya pertanyaan ini dilontarkan oleh manusia yang tidak mengerti Iya. tentang spiritual. Iya. Betul sekali. Berarti jauh dari spiritual. Iya. Kalau misalkan nggak tahu spiritual atau supranatural gitu kan, mungkin bisa mempelajari atau search atau tonton tayangan inilah. Ini seperti itu ya. Terus ada lagi nih, Dek. Dari Wahyu_Desma 10. Bagaimana cara kita meningkatkan spiritual kita untuk yang mungkin susah bermeditasi, Kak? Kalau aku bilang semuanya itu harus mindfulness, bener nggak sih, Mas? Betul. Belajar, dan belajar. Ikro. Bacalah. Bacalah. Membaca itu tidak hanya yang tertulis, tapi yang tergelar itu. Ya, kita membaca perilaku guru ketika mengatakan sesuatu itu kan juga termasuk ikro juga. Sama kayak kita sekarang ini. Ya. Kita lagi sama kalian yang belajar. nonton juga. Ya. Gitu kan. Tapi vape kita bagus loh ini. Iya. Bagus Iya, ya. bagus Alhamdulillah ya, ini Mas. vape-nya. Iya. Berdoa aja, siapa tahu Pak Produser mungkin mau bikinin kita program di TV kan. Janganlah, sayanya repot. Enggak, soalnya kalau dia bilang repot, soalnya yang tiap hari, Mas, ini gimana ya? Oh iya, capek ya. Capek ya. Nah itu kalau dikasih tahu batu. Enggak, Mas, aku mau nanya dong. Iya. Kayak mana sih perasaannya punya murid kayak dia? Tapi aku nggak mau jawab. Jangan gitu, capek kadang-kadang. Gimana perasaannya? Punya murid kayak dia? Kan salah rada-rada satu- bandel. Gatal malah gue. Salah satu tanggung jawab dari seorang guru itu dan modal dasar seorang guru itu harus ikhlas. Betul. Jadi mau bagaimanapun bentukannya murid, dia harus bisa memberikan apa yang seharusnya diterima oleh murid. Dan gitu. Jadi pertemuan antara guru dan murid itu kan sudah termasuk takdir, destiny itu. Kita nggak bisa, saya nggak bisa ngereyat ketemu Kak Nena. Ya tiba-tiba aja ditemukan, dia tertarik belajar dan sungguh Sungguhnya sampai begitu loh. itu ya akhirnya terjadilah transfer ilmu itu. Nah, ketika saya mentransfer ilmu, otomatis ada ilmu baru yang saya tambah, ilmu baru yang bertambah di kepala saya. Jadi kayak gitulah. Jadi kita tidak bisa. Jadi Dan sebenarnya saya tuh bukan gurunya, saya cuman lebih duluan menapak di jalan itu dan tahu beberapa kerikil yang harusnya dihindarin gitu aja. Bapak ini ya. Tapi bagi saya tiba-tiba jadi baku, Wak. Tapi menurut aku ya, semua tempat dan setiap orang yang kita temui itu semuanya adalah guru. Tinggal kita Iya, ambil jadi baik secara dan tidak buruknya. langsung kita mengajarkan, kita pun belajar gitu Iya. ya. Iya, betul. Berapa pertanyaan lagi ya? Satu lagi. Pilih deh. Kakak kenal Hah? Yang benar deh. Ini ada dari, ya Allah kayak kenal namanya. Ada dari Darren. Darren ALF. Nggak cocok jadi reseller nih anak, susah banget sebut namanya. Aspek Aspek kegunaan spiritual untuk manusia itu apa aja sih? Plus dampak baik and buruknya, Kak Nena. Ya udah berarti kita ulangi nih. Aspek kegunaan spiritual untuk manusia itu apa aja sih? Plus dampak baik and buruknya, Kak Syarif. Jawab. Ya itu spiritual itu
adalah salah satu tujuan yang harus diraih oleh manusia ketika beberapa tujuan di bawahnya sudah tercapai. Kalau kita pakai teori hierarki Maslow itu kan ada tujuan sandang, pangan, papan, kasih sayang, prestis, baru nanti transenden, itu untuk sesuatu hal yang di luar dimensi kita, itu menjadi satu kebutuhan juga. Begitu. Jadi ya penting nggak penting tergantung stage kita di mana saat ini, ya, tergantung kita berada di mana itu. Nah, kalau untuk sisi positif, dampak negatif dan positifnya, ya kalau kita bicara dari sisi spiritual, semua itu tidak ada positif dan negatif. Sekalipun itu yang kita pelajari adalah negatif, itu adalah rencana dari Yang Maha Agung. Tetapi karena kita ini tidak sebesar itu tampungan wadah kita untuk memahami, ya kita harus memilah-milah. Gitu. Kita harus ada pilahan-pilahan. Oh, ini kalau terlalu negatif saya nggak berani karena khawatir waktu saya habis di sini tiba-tiba belum selesai. Sementara perjalanan kita ini kan harus tuntas. Ya, jadi jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Itu negatifnya. Kalau mau nyemplung Ya. Kayak saya kan setengah-setengah. Jadi pesan-pesan nih Mas Arief sebelum kita tutup acaranya, pesan-pesan untuk anak muda. Kok sama sih tadi aku mau nanya? Gue baca Apa ya? tulisan itu. Ya, menjadi diri sendiri dulu lah, Be karena yourself. dari situ nanti akan ketemu kebutuhan-kebutuhan dan kepantasan-kepantasan kalian itu untuk akan menjadi apa di masa depan, kan gitu. Yang penting menjadi diri sendiri, jangan menjadi yang bukan diri kalian. Oke. Betul sekali. Malam ini memang benar-benar ya pengalamannya Mas Syarif, terus ilmu-ilmu yang diberikan. Dan yang paling aku tangkap itu adalah spiritual itu dibalik itu semua yang paling besar adalah rasa. Ya benar nggak sih Mas? Iya. Kalau tanpa rasa itu kayak nggak ada apa-apanya. Bagai sayur tanpa garam, kurang Iya. enak, kurang sedap ya kan? Jadi rasa itu melengkapi semuanya deh gitu. Benar. Ibarat kata kita sayang suka sama orang, tapi kalau nggak ada rasanya buat apa? Masuk. Boleh 50. Bener. Gitu deh. Iya, jadi intinya tetap menjadi diri sendiri. Kita tidak perlu menjadi orang lain untuk dicintai oleh banyak orang, ya kan? Tidak Ya, perlu seperti itu. mewantingkan diri sebesar-besarnya agar untuk dihargai orang. Betul sekali. Terima Pentingkan kasih. orang lain. Terima kasih Bos Mas Syarif. Sama Kak. Makanya makasih banget atas semua ilmunya, wejangannya, dan semoga ini juga bisa Mas Syarif juga sudah bisa menginfluence generasi muda agar Amin. mempelajari sesuatu lebih dalam lagi, jangan setengah-setengah dan tetap menjadi diri sendiri. Dan ini sudah berakhir juga pembahasan kita di Book of Nena pada malam hari ini. Dan teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video postingan kita selanjutnya. Tetap di Ngocok Ngobrol Sampai Cocok.